Baiklah, mari kita mulai dengan kisah legenda Si Pitung. Seorang pahlawan yang dikenal karena keberaniannya dan keteguhannya dalam memperjuangkan keadilan di tanah Betawi. Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, hiduplah seorang pemuda yang dikenal oleh semua orang sebagai Si Pitung. Nama Si Pitung sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Betawi. Bukan karena ia adalah seorang bangsawan atau pejabat tinggi, melainkan karena keberaniannya dalam melawan ketidakadilan dan penindasan yang terjadi di sekitarnya. Si Pitung, atau nama aslinya Muhammad Pitung, adalah seorang anak muda yang tumbuh dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang petani dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang bijak, mengajarkan Si Pitung nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan rasa adil sejak kecil. Sejak kecil, Si Pitung sudah menunjukkan bakat dalam bela diri dan kecerdikan. Ia adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Namun, di balik sifatnya yang tenang dan sederhana, ada semangat juang yang membara dalam dirinya. Pada masa itu, Betawi di bawah pemerintahan kolonial Belanda sedang mengalami kesulitan yang besar. Para petani, pekerja, dan rakyat biasa hidup dalam penderitaan. Tanah mereka dijarah oleh para penjajah, sementara para pejabat lokal bekerja sama dengan Belanda, menindas rakyat dan memperkaya diri mereka sendiri. Masyarakat yang miskin seringkali diabaikan, dan hukum yang ada tidak memberikan perlindungan bagi mereka. Si Pitung yang sejak kecil menyaksikan ketidakadilan ini, akhirnya memutuskan untuk bertindak. Dengan kemampuan bela diri yang ia pelajari dari ayahnya dan pengalamannya hidup di tengah masyarakat, Si Pitung menjadi sosok yang penuh wibawa. Ia mulai menolong orang-orang yang tertindas, melawan penjajah Belanda, dan menentang pejabat-pejabat korup yang bekerja sama dengan Belanda. Cerita pertama yang membuat Si Pitung terkenal adalah ketika ia membela seorang petani miskin yang tanahnya ingin diambil oleh seorang kepala desa yang bekerja sama dengan Belanda. Kepala desa itu datang dengan pasukan untuk merampas tanah petani. Tetapi Si Pitung yang saat itu mendengar berita tersebut segera datang untuk melawan. Dengan keberanian yang luar biasa, Si Pitung menghadapi pasukan kepala desa seorang diri. Ia menggunakan keahlian silat yang sudah ia pelajari dan mampu mengalahkan para penjaga dengan cepat. Para petani yang melihat aksi Si Pitung merasa tergerak dan ikut berjuang untuk melindungi tanah mereka. Keberhasilan ini membuat Si Pitung semakin dikenal oleh rakyat sebagai pahlawan yang tidak takut melawan penindasan. Namun, meskipun Si Pitung selalu berjuang untuk keadilan, ia tidak melakukannya dengan cara yang sembarangan. Ia tahu betul bahwa untuk mengalahkan musuh yang kuat, ia harus berpikir dengan cerdas dan berhati-hati. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdikannya dalam merencanakan setiap langkah perjuangannya. Si Pitung menggunakan segala cara yang ada untuk meraih kemenangan, termasuk menyusup ke dalam markas-markas musuh, mendengarkan informasi dari rakyat, dan membuat strategi yang matang. Tidak hanya itu, Si Pitung juga dikenal memiliki hati yang besar. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat yang tertindas. Ia sering membagikan hasil perjuangannya kepada rakyat yang membutuhkan, seperti memberi makanan kepada mereka yang kelaparan, memberikan perlindungan kepada keluarga yang terancam, dan membantu orang-orang yang tertindas untuk mendapat hak mereka. Namun, setiap perjuangan pasti ada tantangannya. Si Pitung yang telah mendapatkan banyak perhatian dari rakyat dan musuh, akhirnya menjadi target utama pihak yang berkuasa, baik itu Belanda maupun pejabat-pejabat korup. Mereka yang merasa terancam dengan tindakan Si Pitung mulai merencanakan untuk menangkapnya. Puncak dari perjuangan Si Pitung adalah ketika ia melawan pasukan Belanda yang mencoba menggempur kampung-kampung dan merampas hasil bumi rakyat. Dalam pertempuran besar itu, Si Pitung yang mengandalkan kecerdasan dan keahlian bela dirinya berhadapan langsung dengan tentara Belanda. Meskipun banyak prajurit yang terluka, Si Pitung tetap bertarung dengan gigih. Namun, musuhnya yang semakin kuat akhirnya berhasil menangkapnya. Si Pitung, meskipun tertangkap, tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa meskipun tubuhnya bisa dibelenggu, semangat perjuangan dan rasa keadilan yang ada dalam dirinya tidak akan pernah bisa dihentikan. Sebelum diambil oleh Belanda, Si Pitung berpesan kepada rakyat untuk terus berjuang, bahwa meskipun ia tertangkap, semangatnya akan hidup selamanya. Setelah Si Pitung ditangkap, banyak cerita yang beredar tentang keberanian dan pengorbanannya.
Ada yang mengatakan bahwa si Pitung berhasil melarikan diri dari penjara. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa ia diasingkan ke tempat yang jauh dan tidak pernah kembali. Namun, apapun yang terjadi, si Pitung tetap menjadi legenda yang hidup dalam hati rakyat Betawi. Hingga kini, nama si Pitung selalu dikenang sebagai simbol keberanian, keadilan, dan semangat melawan penindasan. Banyak orang yang mengenang perjuangannya dan mencontoh semangatnya dalam berjuang untuk kebenaran. Terima kasih telah mendengarkan legenda si Pitung. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Tekan tombol like dan tinggalkan komentar tentang cerita atau legenda lainnya yang ingin kamu dengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.